Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lindia Clarance dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membuat tugas praktek pendidikan agama Kristen, yaitu ibadah dan perenungan firman Tuhan. Shalom, selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Mari bersama kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan pujian yang berjudul Lihatlah dan Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11 dengan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, mungkin saya akan mengambil contoh, yaitu seperti seandainya seseorang membuka usaha. Jadi dia itu berpikir kalau misalkan usaha dia itu pasti akan diberkati sama Tuhan. Nah, padahal yang terjadi bahwa sebenarnya di pasal 29 ayat 11 ini pun adalah merupakan memberi peringatan, memberi kita pengingat tentang dimana Tuhan waktu kita susah. Nah, ingat, kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa hidup nyaman terus-menerus. Pasti kita akan mengalami masalah. Nah, waktu kita mengalami masalah itu, kita pasti akan berdoa meminta solusi. Mungkin saat ini kita belum menerima solusi itu, atau belum belum mendapatkan solusi. Tetapi selalu ingat, Tuhan selalu berada bersama-sama kita di masa kita susah dan pasti ada harapan. Nah, harapan ini bisa terjadi kapan saja, terserah Tuhan. Jika kita tidak selalu mengharapkan pasti terjadi. Misalkan solusi masalah yang aku mau nih, yang kita minta dari Tuhan, sudah harus ada itu minggu depan. Nah, kita itu tidak bisa menentukan. Tuhan itu bisa memberikan kita solusi di minggu depan tuh. Karena ini terserah dari Tuhan. Jadi ini tuh kayak waktunya Tuhan. Yang kita bisa itu hanya bersabar. Kita harus percaya, dan inilah sebenarnya inti dari Yeremia 29 ayat 11. Ada pesan utama yang ingin disampaikan Yeremia di dalam
Yeremia pasal 29 ayat 11 ini adalah kepercayaan dan harapan dalam rencana Tuhan. Yeremia menekankan bahwa Tuhan memiliki rencana yang membawa damai, sejahtera, bukan kecelakaan untuk setiap orang. Nah, ini adalah pesan harapan dan optimisme, mengingat kita bahwa bahkan dalam masa-masa sulit Tuhan memiliki rancangan dan tujuan untuk kita. Selain itu, Yeremia juga menekankan pentingnya kepercayaan. Ia mengajak kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan, untuk menyerahkan semua kegelisahan dan keraguan kita kepadanya. Nah, ini adalah pesan tentang iman dan percayaan diri, mengingat kita bahwa kita dapat menemukan kedamaian dan ketenangan dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi pesan Yeremia adalah pesan tentang harapan, tentang kepercayaan, tentang penyerahan diri kepada Tuhan dan rancangannya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di penghujung ibadah kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah memampukan kami untuk mengalami kehadiran-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Semoga Roh-Mu yang kudus terus memimpin dan membimbing kami dalam kehidupan ini. Kami memohon berkat-Mu atas keluarga, saudara-saudara kami, serta atas negara dan bangsa kami. Kami memohon kekuatan dari-Mu untuk dapat menetapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami meminta perlindungan-Mu atas kami, dan kami berdoa semoga Engkau memberkati kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam.